Bab 418 Roh Jahat yang Tak Bisa Diusir. Orang-orang yang di belakang BMW, serta dua satpam dan Angel, memandang Valentino dengan heran. Kapten satpam bernama Kak Stefanus ini tidak mungkin datang kemari untuk menjemput Valentino, kan? Tanpa diduga, saat mendengar ucapan Valentino, Kapten satpam itu tercengang, lalu melihat Valentino dengan menyipitkan mata dan berkata dengan cemberut, "Menjemputmu? Siapa kamu sampai aku datang menjemputmu? Ini, ha?" Pemuda BMW itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Wajah Angel sedikit memerah karena malu, memelototi Valentino dan segera menarik Valentino menjauh. Sedangkan saat ini, Valentino pun merasa sedikit canggung, tapi dia tidak sama sekali bergerak. Awalnya ingin memberi Angel kejutan, tetapi masalah ini menjadi, mungkinkah Hendrik tidak menangani masalah ini dengan baik? Tidak mungkin, kan? Valentino berpikir, sepertinya aku masih harus menelpon Hendrik. Bram. Saat Valentino mengeluarkan ponselnya, dia tiba-tiba mendengar suara deru mesin mobil. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat mobil sport berwarna biru berlari ke arah mereka dan semua orang pun mundur untuk membuka jalan. Mobil sport ini seperti harimau yang meraung di tengah malam, dengan keempat roda mencengkram tanah dan sasis yang sangat rendah. Banyak orang langsung mengkhawatirkan, jika tiba-tiba rem kejut, apa mungkin bodi mobil bawah itu akan langsung tergores? Bram. Sebuah mobil sport berwarna biru tiba-tiba mengempaskan ekor mobil dan berhenti di depan hotel. Audi R8, dengan mesin V10, 7 gigi yang dipasang di tengah untuk menggerakkan 4 roda dengan kuat, tampak sebuah mobil sport yang sangat sempurna. Versi yang paling murah saja seharga lebih dari 3,8 miliar dan versi paling mahal sekitar 4,6 miliar. Sejak kemunculan mobil ini, mobil-mobil dari belasan pemuda yang membawa BMW itu jadi tersingkirkan. Aduh, tuan muda telah datang. Begitu Kapten Satpam Stefanus melihat mobil itu, dia langsung menyapanya dan secara langsung membukakan pintu untuk pemilik mobil. Drap! Sebuah kaki kiri dengan sepatu kulit Gucci berwarna coklat mengkilat muncul dari pintu mobil. Dalam sambutannya Kak Stefanus, seorang pemuda berusia 20-an itu keluar dengan wajah bangga. Setelah berjalan keluar, pemuda itu berdiri di dekat pintu dan mengendurkan dasinya. Pemuda ini mengenakan setelan jas di eksekutif kelas atas yang sangat terkenal dan jam tangan Patek Philippe yang bersinar di tangannya. Dengan ekspresi elegan di wajahnya dan temperamen yang bisa dilihat dengan sekilas bahwa dia adalah seorang pria gentleman. Bukankah ini Tuan Muda Frederick? Itu Tuan Muda Frederick. Lagi-lagi Tuan Muda Frederick berganti mobil. Kedua satpam itu langsung mengenalinya. Tidak hanya mereka, tetapi belasan wanita cantik yang berdiri di pintu. Semua mengenalnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Frederick ini adalah tamu terhormat hotel mereka. Dalam 1 tahun, dia telah menghabiskan lebih dari 6 miliar di sini, dengan rata-rata puluhan juta rupiah per hari. Makanya bisa dianggap sebagai tamu paling terhormat. Bahkan beberapa orang di kalangan pemuda BMW di sana pun mengenali Frederick. Putra tertua dari keluarga Willianto di Kota Neo, Frederick Willianto. Keluarga Willianto ini sebenarnya sedikit tidak memenuhi syarat dianggap sebagai keluarga kelas atas nomor 2. Akan tetapi, mereka itu hanya mengandalkan sebuah hubungan yang meletakkan dasar bagi status mereka di Kota Neo. Keluarga Brianto yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Kota Neo, memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Willianto. Dikatakan bahwa bibinya Frederick menikah dengan putra ketiga dari keluarga Brianto. Dengan hubungan ini, status keluarga Willianto secara alami jauh lebih tinggi daripada keluarga lainnya. Bahkan keluarga Kusuma pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga Kusuma memang hampir tidak bisa masuk ke dalam jajaran 4 keluarga besar. Ditambah lagi sejak kematian Tuan Besar Kusuma, keluarga itu secara bertahap menurun sampai berada di peringkat terbawah dari 4 keluarga besar. Oleh karena itu, keluarga Willianto sama sekali tidak perlu memandang wajah keluarga Kusuma. Tuan Muda Frederick! Tuan Muda Frederick! Staf Hotel Pulau Paradise, serta beberapa pemuda BMW itu, semuanya menyambut Frederick. Frederick pun mengangguk dengan tatapan elegannya. Valentino yang melirik Frederick sekilas pun langsung kehilangan rasa minat, lalu dia mengambil ponsel dan bersiap untuk menelpon Hendrik. Waduh, ini, bukankah ini Angel? Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar sangat centil dan bercampur dengan ejekan masuk ke telinga Valentino. Mendengar suara ini,
Valentino dan Angel menoleh tanpa sadar. Karena bagi Valentino dan Angel, suara itu sangatlah tidak asing. Tidak hanya Valentino dan Angel, tetapi orang-orang di sekitar juga tercengang Angel. Banyak orang secara tidak sadar melihat adegan di sekitarnya, kata-kata yang menarik perhatian semua orang di sekitar. Valentino menatap gadis yang di kejauhan dengan menyipitkan mata. Chloe, gadis yang sudah lama tidak bertemu itu, tiba-tiba muncul di sini. Dia itu benar-benar roh jahat yang tidak bisa diusir, pikir Valentino. Melihat Chloe mengenakan gaun berwarna hitam panjang, menunjukkan sosoknya yang anggun, dengan riasan halus di wajahnya dan kutek warna-warni di jari-jarinya. Pada saat ini, dia meringkuk ke samping Frederick seperti burung, menatap Valentino dan Angel dengan ekspresi menghina. Mata Valentino sedikit menyipit. Chloe ini, dari yang awalnya bersama dengan Howitt, lalu sama Pak Baham, dan sekarang bersama Frederick. Sejauh yang Valentino tahu, beberapa hari ini telah mengganti 3 pria, sedangkan yang tidak tahu, entah sudah berapa banyak. Harus mengatakan bahwa Chloe ini benar-benar gadis yang luar biasa, yang dapat dicintai oleh semua orang. Namun, Valentino juga sangat mengagumi Chloe, karena dia tahu bagaimana menggunakan sumber daya dan menggunakan ketampanan sosoknya yang sempurna. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Setiap kali mencari pria baru, pria itu lebih kaya dari pria sebelumnya. Sekarang, dia mendekati Frederick yang merupakan seorang pemuda bangsawan itu, yang telah menjadi orang kelas menengah di kota Neo. Chloe? Angel mau tak mau berseru saat melihat wajah Chloe dengan jelas. Pertama-tama Angel melihat dengan keheranan, kemudian kenangan yang tak terhitung melintas di pikirannya. Bagaimanapun, dia dan Chloe telah saling dekat seperti saudara perempuan sendiri selama 7 atau 8 tahun. Angel tidak bisa melupakan hal-hal itu, tetapi Chloe sama sekali tidak punya niat untuk mengenal masa lalu. Yo, Angel, kamu masih mengingatku, ya? Kupikir kalian semua sudah melupakanku. Chloe memasang ekspresi main-main di wajahnya. Melihat Chloe berbicara dengan Angel, staf hotel dan para pemuda BMW yang kebingungan pun segera tutup mulut rapat-rapat. Chloe, apa kalian saling kenal? Frederick melirik Valentino dan Angel. Pertama-tama, dia dikejutkan oleh kecantikan Angel, kemudian saat menatap Valentino, muncullah tatapan menghina di sudut matanya. Valentino yang berlagak sok hebat seperti ayam berkokok, lalu pakaiannya yang murahan dan juga motor roda 3 butut di sebelahnya, hampir membuat wajahnya tertulis 2 kata tak berguna. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Aku pernah menjalin hubungan sebagai saudara perempuanku sendiri. Benar, kan? Angel, kalian lihat, saat aku baru saja melihat satu kalimat aku mencintaimu Angel di sekitar sini, aku merasa itu Angel saudara perempuanku. Akan tetapi, sepertinya aku sudah menghayal. Haha, ucap Chloe dengan ekspresi menghina. Yang lain juga tertawa. Padahal, saat Chloe memanggil Angel barusan, banyak orang sedikit terkejut. Namun, sekarang setelah mendengar Chloe mengatakan itu, yang lain juga mengerti. Di kota Neo, ada banyak orang bernama Angel, kan? Hanya mengandalkan suaminya Angel yang mengendarai motor roda 3 yang rongsokan, bisa membuat nama Angel terpampang di seluruh kota. Bab 419 tukang pungut barang bekas. Begitu melihat sikap Chloe yang seperti ini, Angel berhenti memikirkan masa lalu. Angel menarik tangan Valentino dengan wajah masam sambil berkata pelan. Valentino, ayo kita pergi. Ah, Angel, jangan-jangan kalian datang naik motor roda 3? Ya ampun. Chloe berpura-pura menutupi mulutnya dan menampilkan ekspresi terkejut, lalu dia berkata, bukannya Valentino punya uang untuk membeli villa? Kenapa sekarang dia tidak mampu membelinya lagi? Di mana BMW kalian? Ekspresi Angel semakin masam. Tapi dia tidak akan mengatakan terlalu banyak informasi pada Chloe. Biar kupikirkan, jangan-jangan mobil dan rumah itu hanya sewaan. Atau mungkin, sebelumnya Valentino hanya kredit uang pinjaman untuk berpura-pura jadi orang kaya. Lalu sekarang dia tidak mampu membayar utangnya lagi dan membawamu kemari untuk memungut barang bekas. Chloe berpura-pura berkata dengan serius, ekspresinya sangat mengejek. Namun, setiap kalimat yang dikatakannya malah membuat senyum sinis Valentino semakin mendalam. Karena itu, Valentino menyimpan ponselnya. Dia memutuskan teleponnya dengan Hendrik, karena dia ingin melihat drama apa yang akan dimainkan Chloe hari ini. Kenapa kalian tidak mengatakan apapun? Jangan-jangan kalimatku benar. Chloe berpura-pura kaget. Para karyawan hotel,
Frederick serta belasan pemuda di belakang BMW itu juga melihat semua ini. Ternyata Valentino dan Angel bukanlah temannya Chloe dan tuan muda Frederick, tapi mereka adalah musuhnya Chloe. Chloe, aku harus mempermalukanmu berapa kali sebelum akhirnya kamu menyadari kenyataan hidup? Tanya Valentino dengan tenang. Kamu mempermalukanku? Chloe tertegun sebelum tersenyum sambil berkata. Kamu mempermalukanku apa? Kalian hanyalah saudara jauh keluarga Kusuma. Berani sekali kamu bilang ingin mempermalukanku? Apa kamu tahu bahwa tuan muda Frederick adalah satu-satunya putra keluarga Willianto, orang yang akan menjadi kepala keluarga Willianto? Sementara itu, aku akan menjadi nyonya kepala keluarga. Kalau dihitung dari tingkatan keluarga, seharusnya kalian memanggilku Bibi. Hah? Chloe tertawa terbahak-bahak. Frederick mengerutkan alisnya perlahan. Namun demi menjaga kehormatan Chloe, dia tidak mengatakan apapun. Chloe, sebenarnya kenapa kamu bisa berubah jadi seperti ini? Dulu kamu tidak begitu. Angel menghela napas panjang. Mendengarnya, Chloe tertegun sesaat sebelum mengerutkan alisnya sambil berkata, Jangan omong kosong. Memangnya apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Ayo pergi, Frederick. Aku tidak ingin berbicara dengan tukang pungut sampah. Kata Chloe sambil menarik lengan Frederick. Angel menggeleng kepalanya perlahan. Kemudian dia menghela napas pelan tanpa mengatakan apapun. Hubungan teman baik pun rusak gara-gara uang. Frederick tersenyum pelan sambil melirik sekilas pada Angel dengan tatapan mengejek. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dengan arogan dan berjalan ke arah karpet merah. Saat ini, belasan pemuda BMW itu baru mengerti bahwa ternyata tuan muda Frederick yang menyewa seluruh hotel ini dan juga menyuruh orang melapisi lantai dengan karpet merah. Chloe sendiri juga merasa sangat bangga. Seolah dirinya adalah seorang ratu. Sambil menggandeng lengan Frederick, dia mengulurkan kaki untuk menapaki karpet merah itu. Tuan muda Frederick, tunggu sebentar. Mendadak, Stefanus si ketua satpam meneriaki Frederick sambil menghentikan langkahnya. Kenapa? Frederick mengerutkan alisnya, ekspresinya terlihat kurang senang. Malam ini, hotel ini sudah dipesan orang. Jadi, hotel ini tidak menerima tamu. Meski ketua satpam ini gugup sekali, dia menjelaskan secara terpaksa. Apa? Frederick tertegun sesaat sebelum menatapi Stefanus dengan kaget. Chloe dan belasan pemuda BMW juga terbelalak, mereka semua kebingungan. Bukan tuan muda Frederick yang menyewa hotel ini. Benar, tuan muda Frederick. Saat Anda menelpon saya, telepon sudah Anda putuskan terlebih dahulu sebelum saya sempat menjelaskan. Hari ini, hotel kami hanya melayani satu orang. Ekspresi Stefanus kaku sekali. Dia menjelaskan dengan was-was, takut membuat tuan muda Frederick marah. Apa kamu sedang mempermainkanku? Begitu Frederick merasa gengsinya jatuh, dia langsung melototi Stefanus. Stefanus memucat, dia segera menunduk sambil menjawab. Bukan, ini adalah perintah, jadi tidak ada yang berani melanggarnya. Konyol! Frederick mengedutkan bibirnya dengan tatapan merendahkan, kemudian dia bertanya. Katakanlah, siapa yang menyewa hotel ini? Biar kulihat seberapa besar harga diri orang itu. Ini, aku juga tidak tahu, hanya manajer umum yang tahu. Jelas Stefanus. Kalau begitu, panggil manajer umum kalian. Ekspresi Frederick saat ini dingin sekali. Manajer sedang ada di lantai atas, beliau yang memimpin proses dekorasi kamarnya sendiri. Jelas Stefanus. Kemudian, dia menjelaskan lagi dengan wajah masam. Tuan muda Frederick, harap jangan persulit kami. Hari ini benar-benar tidak bisa. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda masuk. Frederick melirik sekilas pada Stefanus dengan amarah membara. Rasanya gengsinya sudah hancur. Aku ingin bos kalian keluar untuk meminta maaf padaku. Frederick menatapi Stefanus. Kahi. Valentino terkekeh pelan sambil mengelus hidungnya tanpa mengatakan apapun. Jangan harap Frederick bisa mendapatkan keinginannya seumur hidup ini. Karena dia bahkan tidak tahu siapa bos hotel ini sekarang. Apa yang kamu tertawakan, Valentino? Untuk apa kamu di sini? Kenapa kamu masih belum pergi? Chloe langsung membalikkan tubuhnya sambil memarahi Valentino. Mulanya mereka sudah malu karena tidak bisa memasuki hotel. Sekarang begitu menyadari semua ini dilihat Valentino dan Angel, Chloe jadi semakin emosi. Awalnya dia ingin memasuki hotel untuk pamer di hadapan Angel. Namun sekarang, dia bahkan tidak berhak menginjak karpet merah itu.
Kami datang untuk menginap di hotel ini, kenapa kami harus pergi? Bukankah orang yang tidak berhak masuk ke hotel yang seharusnya pergi? Valentino tersenyum mengejek. Apa katamu? Frederick membalikkan tubuhnya sambil menatapi Valentino dengan penuh emosi. Dia merasa kalimat Valentino itu sedang mengejeknya. Tuan Muda Frederick, jangan marah. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Stefanus membujuk Frederick. Masa siapapun bisa datang ke sini sesukanya? Kalau pemungut barang bekas saja bisa tinggal di hotel ini, maka seumur hidupku aku tidak akan datang ke sini lagi, kata Chloe sambil mengedutkan bibirnya. Baik, Tuan Muda Frederick, Nona Chloe, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Stefanus mengangguk-angguk, lalu berteriak marah pada kedua satpam lainnya. Kenapa kalian tidak mengusir mereka? Apa kalian bisa menanggung akibatnya membuat Tuan Muda Frederick marah? Kedua satpam itu segera mendekat untuk mengusir Valentino dan Angel. Ya mau menginap di hotel. Kami saja tidak bisa masuk, memangnya kamu kira dirimu siapa? Chloe tersenyum dingin sambil mengejek. Salah satu satpam menarik motor roda 3, sementara satpam lainnya langsung mendorong motor roda 3 itu ke arah Valentino. Kusarankan sebaiknya kalian tidak menyentuhku, kata Valentino sambil melirik sekilas ke arah satpam. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhmu? Cepat pergi. Si satpam akhirnya kehilangan kesabarannya juga, sehingga dia memarahi Valentino dan mendorong motor roda 3 itu ke arahnya. Hentikan! Mendadak, terdengar sebuah suara teriakan yang menggelengar bagaikan petir. Gerakan kedua satpam itu langsung terhenti, kemudian mereka menoleh ke arah sumber suara. Frederick, Chloe dan belasan pemuda BMW juga melihat ke arah sumber suara itu. Seorang pemuda yang kira-kira berusia 30-an yang berpakaian jas keren sedang berjalan ke arah mereka dengan ekspresi gugup. Di sebelah kiri jas pemuda itu tergantung papan nama berkilau yang bertuliskan posisinya di hotel. Bab 420 kamar tipe teratas yang harganya miliaran. Pak Brain! Belasan karyawan penyambut tamu dan para satpam menyapa orang tersebut dengan hormat. Tuan, kenapa kalian menahan Tuan? Brian Tanadi, sang manajer umum hotel ini melambaikan tangannya. Ekspresinya tegang sekali, kemudian dia berjalan ke arah Frederick dengan langkah cepat. Mulanya Frederick tertegun, tapi kemudian dia tersenyum mengejek. Kelihatannya, Brian takut membuat dirinya marah. Si Stefanus melarang Frederick masuk karena dia tidak tahu keadaan. Kalau Brian, dia pasti memahami keadaan, kan? Memikirkan ini, Frederick dan Chloe jadi sok sekali. Seolah saat ini merekalah orang paling berkuasa di sini. Ekspresi Stefanus si ketua satpam berubah jadi masam. Dia menjawab dengan suara kecil. Aku tidak tahu kalau tamu yang kita sambut hari ini adalah Tuan Muda Frederick. Angel menghela napas pelan. Kelihatannya malam ini dia akan diejek Chloe lagi. Dapat dibayangkan bahwa nanti saat Chloe diundang berjalan di atas karpet merah, dia pasti akan menertawai Angel. Melihat Brian berjalan ke arahnya, Frederick berkata dengan ekspresi shock. Manajer Brian, malam ini kalian membuatku sangat tidak puas. Tuan Muda Frederick juga ada di sini. Mendengar perkataan Frederick, Brian tertegun. Seolah sedari tadi dia tidak menyadari keberadaan Frederick. Frederick tertegun, kemudian dia mengerutkan alisnya sambil berkata, Memangnya kamu tidak mendengar perkataanku? Malam ini, kalian membuatku merasa sangat tidak puas. Tidak puas ya, tidak puas. Apa hubungannya denganku? Tolong Tuan Muda Frederick menyingkir dan jangan merusak suasana hati tamu terhormat kami. Ekspresi Brian tenang sekali. Dia mendorong Frederick perlahan, kemudian dia berjalan langsung ke arah Valentino. Frederick langsung kebingungan. Berani sekali Brian mendorongnya. Selain itu, dia juga menyuruh Frederick minggir agar tidak merusak suasana hati tamu terhormatnya. Siapa itu? Tamu terhormatnya. Saking kagetnya, Frederick sampai melupakan luapan emosinya tadi. Saat ini, tatapan semua orang jatuh pada Brian. Brian mendorong Frederick dan berjalan ke hadapan Valentino, lalu dia membungkukkan tubuhnya. Tuan Muda Valentino, Nona Angel, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya sendiri yang pergi mendekorasi ruangan Anda berdua. Jadi, saya tidak menunggu Anda di sini, harap Anda berdua memberi hukuman. Kalimat Brian terdengar sangat penuh hormat. Ditambah lagi, saat ini dirinya membungkuk 90 derajat. Semua gerakan ini membuat orang-orang kaget. Astaga!
Rokok yang tergantung di mulut pemuda BMW itu langsung jatuh di lantai. Sementara itu, Chloe dan Frederick melototkan mata mereka lebar-lebar sambil menatapi semua kejadian ini dengan tatapan yang tidak percaya. Sementara itu, para satpam ketakutan. Kalau begini, ternyata semua persiapan Hotel Paradise malam ini dipersiapkan untuk Valentino. Semua ini dipersiapkan untuk orang yang mengendarai motor roda 3 yang bobrok. Namun, tadi mereka sempat hendak mengusir pengemudi motor roda 3 itu. Bukankah ini cari mati namanya? Valentino, ini. Mata cantik Angel juga terbelalak besar. Dia menutupi mulutnya dengan tangan. Ekspresinya terlihat sangat tidak percaya. Aku sudah bilang, suamimu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Valentino tersenyum. Lalu dia menggandeng tangan Angel lagi. Angel terdiam selama belasan detik. Kemudian, matanya mengerjap-gerjap karena tersentuh. Dia menatapi Valentino sambil mengangguk kuat-kuat. Valentino tersenyum pelan. Kemudian dia menatapi Brian sambil bertanya. Persiapannya sudah selesai. Benar, Tuan Muda Valentino. Semuanya sudah dipersiapkan untuk Anda dan Nona Angel. Kamarnya adalah kamar suite presiden di lantai teratas. Saya yang dekorasi sendiri, sudah selesai didekorasi. Nona Angel pasti puas. Nada perkataan Brian terdengar sangat percaya diri. Brian sudah menjabat sebagai manajer selama 5 hingga 6 tahun, jadi dia tahu elemen-elemen apa saja yang mampu menciptakan suasana romantis. Kamar-kamar yang didekorasinya sendiri mampu membuat pengunjung menginap lagi di hotel mereka. Jadi, apalagi kalau dia mendekorasinya dengan sangat detail kali ini. Mendengar kata-kata Brian, semua orang sangat terkejut. Kamar suite Presiden Hotel Paradise itu semalam harganya 1.998 juta. Benar, satu malam harganya hampir mencapai 2 miliar. Dengar-dengar bahkan karpet di dalam kamarnya saja adalah karpet beludru hitam. Jadi, kamar seperti apa itu? Kata mewah saja tidak cukup untuk mendeskripsikan kemegahan kamar itu. Saat ini, tatapan para wanita jadi penuh dengan rasa iri. Begitu juga dengan Chloe. Orang yang bisa tinggal di kamar itu baru bisa disebut ratu. Ayo! Valentino menggandeng tangan Angel untuk menapaki karpet merah itu. Manajer Brian, kamu pasti salah. Mereka itu datang hanya naik motor roda 3. Apa kamu yakin mereka itu tamu kehormatanmu? Karena tidak rela, Chloe maju selangkah dan berteriak sambil menggertakkan giginya. Brian menjawab pelan tanpa menoleh ke arahnya. Kalau hal ini, tidak perlu Nona khawatirkan. Dia bahkan sama sekali tidak ingin menjelaskan pada Chloe. Kamu? Ekspresi Chloe jadi semakin masam. Mendadak, dia membalikkan tubuhnya ke arah Angel sambil berkata dingin. Angel, silakan berpura-pura kaya. Aku mau lihat bagaimana ke depannya saat Valentino tidak sanggup membayar uang kredit dengan bunga tinggi. Apakah kalian akan menjadi pemulung di jalan? Mendengarnya, langkah Angel terhenti. Kemudian, dia menghadap ke arah Chloe sambil berkata dengan kesal. Chloe, aku tidak ingin mencari masalah denganmu karena dulu kita ini teman baik. Jadi, sebaiknya kamu tahu diri. Semua yang kuinginkan akan Valentino berikan padaku. Atas dasar apa dia memberikannya padamu? Apa karena selama 3 tahun ini dia tidak bisa apa-apa? Apa karena dia itu bajingan bagi semua orang? Atau karena sekarang dia mengendarai motor roda 3? Chloe maju 2 langkah sambil berteriak marah. Aku lupa memberitahumu bahwa sekarang Valentino sudah menjadi direktur eksekutif Klub Kusuma. Semua karyawan Klub Kusuma harus memanggilnya Presdir, bukan bajingan seperti yang kamu katakan. Meski nada suara Angel sangat tenang, tatapannya terlihat sangat serius. Apa? Chloe tertegun sejenak sebelum mundur 2 langkah. Ayo pergi, jangan pedulikan dia, hanya membuang-buang waktu. Valentino berkata sebelum menarik tangan Angel dan berjalan ke arah karpet merah. Bohong! Semuanya bohong! Angel, kuberitahu, ya? Seumur hidupnya, Valentino itu hanyalah bajingan. Selamanya dia tidak akan pernah menjadi orang kaya. Memangnya kenapa kalau dia menjadi prasdir kalian? Dia bisa mendapatkan posisi itu pasti karena bergantung pada keluarga kalian. Kalian tidak akan bisa bahagia. Bagiku, selamanya Valentino tetaplah seorang bajingan. Chloe berteriak histeris di belakang mereka berdua, seolah dirinya mendapat tekanan berat. Mendengarnya, Angel mengernyit. Dia ingin berdebat lagi dengan Chloe, tapi Valentino menahannya. Memang ada beberapa orang yang pikirannya sudah tidak waras,
jadi sama sekali tidak perlu dipedulikan. Kalau begitu, untuk apa Angel membuang-buang tenaganya untuk berdebat dengan Chloe? Plok, plok. Begitu Brian melihat Valentino dan Angel berjalan di atas karpet merah, dia langsung menepukkan tangannya. Tap, tap, tap. Para karyawan berlari keluar dari dalam hotel. Para karyawan hotel itu memegang keranjang yang dipenuhi kelopak bunga mawar. Sementara itu, karyawan pria memegang konfeti. Selamat datang, Tuan Muda Valentino dan Nona Angel. Semoga Anda berdua bersama selamanya.